Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ihtada. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, maghfirah, ampunan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada bulan ini pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, serta setan-setan pun dibelenggu. Maka dari itu patutlah bagi kita untuk berbahagia atas datangnya bulan yang suci ini. Mengapa demikian? Dengan kita berbahagia akan datangnya bulan yang suci ini, maka Rasulullah SAW akan menjamin jasad kita tidak akan menyentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Sahabat santri rahimakumullah, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dapat kita ambil pelajaran dari ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya yang beriman melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa dan menjadikan diri kita lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Namun masih banyak di antara kita yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak didasari dengan ilmu, iman dan penuh perhitungan, sehingga puasa yang kita lakukan tidak berkualitas dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kita sebagai santri sudah seharusnya mengetahui bagaimana cara mendapatkan ibadah yang berkualitas tersebut agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasa mereka, melainkan hanya lapar dan haus saja. Oleh karena itu, harus bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa kita dengan penuh iman dan penuh perhitungan. Dapat kita ketahui bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa memiliki banyak faidah atau keutamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tusabbihu wa amaluhu mudha'afun wa dzambahu maghfurun wa du'ahu mustajab." Tidurnya orang yang berpuasa itu menjadi ibadah, diamnya itu menjadi tasbih, amalnya berlipat ganda, dosanya diampuni serta doanya mustajab. Maka dari itu banyak sekali faedah atau keutamaan orang yang berpuasa sehingga tidurnya pun menjadi suatu ibadah. Sahabat santri rahimakumullah, kita sebagai santri harus melaksanakan ibadah puasa dengan penuh ilmu, iman dan perhitungan. Mengapa demikian? Karena orang yang melakukan ibadah puasa dengan penuh ilmu, iman dan perhitungan akan diampuni dosanya yang ia lakukan selama 1 bulan, 2 bulan maupun setahun yang lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan perhitungan, niscaya akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing dan dengan cara menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan keji, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak pantas, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan mendapatkan titel muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mungkin
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.